warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Masa jauh kabarnya pun gak semangat. Nanti saat ibu tanya apa kabar semuanya, jawabnya semangat ya. Nanti kalian jawab yang ini. Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Bisa? Ibu ulangi ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Oke? Nah, coba ulangi satu kali lagi. Apa kabar semuanya? Nah, kali ini baru semangat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum ibu mau absensi, coba kalian keluarkan dulu buku-buku pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar pelajaran apa? Iya betul, kita belajar bahasa Indonesia. Nanti jangan ada yang nggak bawa buku bahasa Indonesia ya. Coba keluarkan dulu semua bukunya. Dah. Sekarang ibu mau absen dulu. Siapa di sini yang nggak datang ya? Di kelas ini siapa saja yang tidak datang? Biar nggak ibu absen lagi, tapi langsung saja ya yang tidak datang siapa? Siapa? Afra nggak datang? Kemana dia? Siapa lagi? Dia Alpa ya jadinya. Siapa lagi? Cut Mayanti. Kemana Cut? Dia Alpa juga ya. Siapa lagi? Sudah? Sudah ya. Berarti yang lain semua datang ya. Oke, baiklah. Nah, ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Iya, kita mau belajar mengenai tentang media pembelajaran di SD. Nah, apa itu media? Ada yang tahu apa itu media? Boleh alat peraga, apalagi Nasyatul, apa media? Apa? Jadi media pembelajaran yaitu berasal dari bahasa Latin yang artinya medium dan juga bentuk jamak dari medius. Jadi secara harfiah atau bahasa media yang artinya itu sebagai alat perantara atau untuk mengantarkan suatu informasi yang dilakukan oleh pendidik yang berasal dari sumber-sumber misalnya buku atau lainnya. Nah, jadi media pembelajaran ini sangat penting dalam proses belajar mengajar karena itu untuk meningkatkan kemampuan siswa atau peserta didik. Dan selain itu media ini juga merupakan alat dan bahan atau metode strategi dalam menyampaikan suatu informasi yang dilakukan oleh guru. Jadi guru dalam menyampaikan dari proses belajar mengajar banyak menggunakan media pembelajarannya supaya anak-anak ini peserta didik lebih berinteraksi dengan guru, lebih semangat belajarnya, tidak mengantuk, dan juga proses pembelajarannya itu lebih menyenangkan. Nah, jadi media pembelajarannya itu alat atau bahan yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi yang menarik, yang lebih kreatif dan juga inovatif. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai jenis-jenis dari media ini. Ada yang tahu media pembelajaran itu ada apa aja? Iya, ada media auditif atau dari segi pandangan dengar, ada media visual atau dari gambar, dan juga ada media audio visual.
Dan selain itu juga ada banyak media lainnya seperti realita, apalagi ya, media ini juga menggunakan elektronik atau menggunakan teknologi. Nah, jadi yang dimaksud dengan media audio itu seperti apa sih? Ada yang tahu? Nah, jadi yang dimaksud dengan media audiotif seperti apa? Apa yang dimaksud dengan media audio? Iya, yaitu media yang menghasilkan bunyi-bunyi atau suara-suara. Contohnya seperti apa? Yang menghasilkan bunyi. Iya, misalnya contohnya radio, apalagi? Iya, tape recorder, apalagi? Nah, yang kedua itu ada media cetak atau media visual. Yang dimaksud dengan media cetak atau media visual, Anda tahu apa? Iya, media yang dapat dilihat dengan sudut pandang saja dengan mata, itu tidak menghasilkan bunyi, tapi dia hanya berupa gambar yang berasal dari teks ataupun buku-buku. Nah, dari media cetak ini atau media visual dibedakan menjadi 3 lagi. Ada yang tahu? Nah, jadi yang pertama itu media cetak bebas. Misalnya nih, contoh media cetak bebas seperti buku, modul, apalagi selain buku, modul, iya, gambar-gambar. Misalnya kita hari ini belajar tentang aneka ragaman makhluk hidup. Jadi guru medianya dapat berupa media gambar seperti misalnya gambar kelinci, biri-biri, atau misalnya lembu dan juga lainnya. Dan juga ada headboard juga ada, dan juga foto-foto. Nah, yang kedua itu media cetak sebagai pajangan. Media cetak tetapi pajangan. Nah, contohnya itu seperti papan tulis, apalagi papan magnet, papan contohnya itu mading misalnya. Kan mading itu suatu media juga untuk kita mendapatkan informasi di situ. Nanti ada juga mading di dalam kelas, tapi juga ada mading di luar kelas. Ada poster, misalnya kita belajar tentang pahlawan. Ini media itu berupa poster pahlawan. Misalnya siapa aja pahlawan kita? Banyak ya, salah satunya siapa? Pahlawan Indonesia. Siapa misalnya yang perempuan siapa? Iya, Cut Nyak, Kartini kan. Yang itu ada Cut Mutia dan banyak lagi pahlawan-pahlawannya. Nah, jadi kalau kita misalnya belajar tentang pahlawanan, posternya itu juga bisa berupa gambar-gambar pahlawan dan juga sebagainya. Nah, selanjutnya ada media audio visual. Nah, apa yang dimaksud dengan media audio visual? Ada yang tahu? Iya, media audio visual yaitu media yang dapat menghasilkan gambar dan juga dapat menghasilkan suara. Jadi dia dua-duanya dapat. Contoh dari media audio visual, siapa yang tahu? Iya, TV, film, apalagi? Dan juga radio. Nah, misalnya nih hari ini kita akan belajar mengenal tarian atau misalnya mengenal budaya di Indonesia, mengenal tarian-tarian adat. Nah, kita dapat menggunakan media audio visual, yaitu menggunakan video atau film. Misalnya kita dapat melihat tarian-tarian dari Aceh, kita dapat mengetahui gerakannya bagaimana, mendengarkan musik-musiknya. Apa saja tarian dari Aceh? Iya, Saman, apalagi dari Mampuan, ada Buang Jembat. Nah, atau misalnya kita belajar tentang keterampilan menyimak atau keterampilan atau memahami tentang
memahami drama atau belajar menulis sastra, kita dapat menampilkan video orang misalnya yang sastra ya, misalnya video orang drama, naskah-naskahnya, contoh-contoh drama-drama Indonesia, atau kita melihat orang membaca pantun. Nah dari situ kita dapat mendengar apa yang dia bacakan, dan juga kita dapat melihat mimik-mimiknya. Jadi kita dapat melihat gambar dan ini pendengarannya atau gambar dan bunyi-bunyinya. Nah selanjutnya itu ada media e-learning. Apa itu media e-learning? Iya, media yang berbasis elektronik atau yang berhubungan dengan komputer dan laptop. Nah di sini misalnya nih kita tidak dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka. Kita dapat melakukannya melalui Zoom, atau misalnya melalui Classroom, atau juga dapat melakukan pembelajaran melalui Meet. Nah, jadi media e-learning ini yaitu media yang berhubungan dengan komputer dan laptop. Karena kan Zoom itu, karena kan kalau kita misalnya belajar melalui Zoom atau Classroom itu kan kita membutuhkan dia kan berupa aplikasi, jadi kita membutuhkan laptop atau komputer. Nah handphone juga bisa, pokoknya berhubungan dengan elektronik. Nah selanjutnya itu ada media realita. Apa yang dimaksud dengan media realita? Ya, media realita itu media yang berhubungan dengan kehidupan nyata kita, berhubungan dengan kegiatan sehari-hari, berhubungan dengan masyarakat. Nah misalnya nih contoh dari media realita yaitu tumbuhan, manusia kita, dan juga binatang serta benda-benda lainnya. Nah misalnya kita akan belajar mengenai fotosintesis. Jadi media untuk fotosintesis apa? Iya, tumbuhan. Kita membutuhkan tumbuhan. Misalnya kita ibu bawa tumbuhan apa? Rumput misalnya, atau tumbuhan lainnya. Atau misalnya kita belajar mengenai makhluk hidup. Tumbuhan makhluk hidup nggak? Iya, tumbuhan makhluk hidup. Kita makhluk hidup. Hewan atau binatang? Iya, dia juga makhluk hidup. Nah jadi misalnya makhluk hidup tentang mengenal hewan, ini kita dapat mungkin dapat mencontohkan secara langsung hewan-hewan, atau membawa ke sekolah hewan-hewan yang kecil itu jangkrik atau belalang atau lain-lainnya. Dalam jenis media pembelajaran itu ada 5. Yang pertama media audio, kedua media visual atau media cetak atau gambar, yang ketiga ada media audio visual, yang keempat ya media e-learning, yang kelima media realita atau benda-benda yang real atau nyata atau disebut dengan konkret. Nah selanjutnya kita akan belajar mengenai manfaat dari media pembelajaran. Apa saja manfaat dari media pembelajaran? Kalian tahu? Apa? Oh iya, untuk menumbuhkan kreativitas. Apalagi? Untuk meningkatkan semangat. Iya boleh. Untuk meningkatkan semangat belajar, sehingga proses belajar itu lebih menyenangkan. Apalagi? Kalian tahu lagi? Oke, jadi manfaat dari media. Jadi manfaat dari media pembelajaran yang pertama itu untuk memperjelas atau supaya kita memahami apa maksud yang disampaikan. Misalnya kita belajar mengenai organ tubuh manusia, misalnya. Jadi dengan menggunakan torso atau media gambar atau video, kita akan lebih paham apa misalnya bagaimana bentuk
jantung, bagaimana bentuk ginjal dan sebagainya. Nah, yang kedua itu untuk supaya proses pembelajaran lebih menyenangkan, jadi sehingga kita tidak bosan dalam belajar, tidak hanya menggunakan metode ceramah saja, tapi dia dapat menggunakan metode simulasi atau metode demonstrasi. Nah, jadi dengan metode demonstrasi kita dapat atau model dari media demonstrasi kita dapat menampilkan objek yang abstrak. Misalnya kalian misal kita mata kan kita agak lebih paham, kita dapat menggunakan membawa gambar atau misalnya bola mata kita sebesar kita contohkan misalnya sebesar kelereng atau lainnya, sehingga proses pembelajaran ini lebih menyenangkan, tidak bosan, lebih banyak. Kita juga dapat belajar sambil bermain, dengan itu dia menggunakan media pembelajaran yang cocok. Dan juga manfaatnya kualitas tadi belajar kita lebih meningkat karena kita tidak bosan, jadi kita semangat belajar, dan juga dapat membangkitkan motivasi dan minat kita atau minat peserta didik. Nah, selanjutnya apa fungsi dari media pembelajaran? Ada yang tahu apa fungsi dari media pembelajaran? Nah, yang pertama itu ada fungsi atensis. Apa itu fungsi atensis ini? Ada yang tahu? Nah, jadi fungsi atensis ini itu untuk membangkitkan minat belajar dan juga agar siswa lebih berkonsentrasi dan lebih fresh dalam belajar. Nah, jadi dia tidak bosan, sehingga ketika guru menjelaskannya dia tidak akan bicara dengan teman-teman sebangkunya, dia akan lebih fokus memperhatikan ke depan apa yang kita bicarakan. Misalnya kita belajar seperti belajar bagian-bagian tubuh, jadi kita dapat menampilkan torso atau video sehingga siswa itu akan lebih fokus dan berkonsentrasi kepada video atau gambar yang kita tampilkan, sehingga mereka tidak akan berbicara dengan teman-teman sebangkunya. Nah, yang kedua ada selanjutnya itu ada fungsi kognitif, yaitu untuk memahami dan agar kita lebih mengingat informasi atau pembelajaran kita hari ini. Nah, misalnya nih kita belajar mengenal budaya-budaya di Indonesia. Misalnya kalau ibu tidak menggunakan video atau gambar mengenai rumah adat atau pakaian atau bahasa, mungkin kalian tidak akan paham. Karena misalnya ibu bilang nih, rumah Aceh nih bentuknya rumahnya tinggi begini, kan songket, misalnya menggunakan rencong, itu kalian tidak akan paham. Mungkin kalau kalian paham, kalian tidak akan mengingatnya. Tapi misalnya nih ibu menampilkan sebuah video tentang tariannya atau gambar mengenai baju-baju adat Aceh, adat Jawa atau Minang, misalnya adat Padang, bagaimana, itu kalian akan lebih paham dan mengingat. Nanti ketika kalian melihat misalnya penampilan di televisi, oh ini ya berarti pakaian adat Aceh begini, kami kemarin sudah belajar mengenai budaya atau pakaian adat. Itu akan lebih mengingat dan kita dapat memahaminya. Selanjutnya itu ada fungsi kompensatory. Nah, fungsi media itu untuk membantu peserta didik atau membantu kalian yang misalnya yang lambat atau lemah atau kurang memahami kalau dalam bentuk teks. Tetapi kalian kalau dalam bentuk gambar, video, audio, itu kalian akan lebih mudah memahaminya, akan mudah mengingat. Karena kemampuan kita ini berbeda-beda. Ada orang yang sulit memahami dalam teks, ada orang yang sulit memahami dalam gambar. Tetapi ibu rasa kalau melalui gambar atau audio atau lain-lainnya itu akan lebih mudah dibandingkan dengan teks. Karena dengan teks kita harus membaca dulu, harus benar-benar paham apa yang diceritakan atau apa yang dijelaskan di teks tersebut. Nah,
selanjutnya itu ada fungsi afektif, yaitu memberikan kenyamanan dan semangat. Ya, kenyamanan di sini seperti ibu bilang tadi, kita tidak pernah bosan, akan lebih semangat belajar, akan lebih ceria, sehingga proses atau kita ini dapat sehingga kita dapat meningkatkan hasil belajar kita. Misalnya semester lalu kita tidak menggunakan media pembelajaran, hanya menggunakan media ceramahnya saja, menggunakan melalui teks saja, itu mungkin semester lalu ranking 10 misalnya. Nah, ini dengan menggunakan media pembelajaran kita lebih paham, lebih mengerti, kita lebih mengingat. Jadi kita menjadi peringkat 4 atau 3 misalnya, itu akan dapat meningkatkan hasil belajar kita. Kita belajar tentang makhluk hidup, tentang hewan karnivora. Nah, hewan karnivora itu hewan apa? Atau kita belajar tentang hewan herbivora. Nah, jadi kan kita gak mungkin membawa lembu, kambing, singa, atau buaya misalnya ke dalam kelas kita, kan gak mungkin. Atau misalnya kita pergi ke satu tempat, itu kita dapat menghabiskan biaya, waktu kita memerlukan waktu untuk pergi ke taman binatang misalnya. Tetapi dengan menggunakan media visual atau audio visual, itu kita akan lebih paham atau lebih meningkatkan waktu. Kita dapat membawa gambar hewan buaya, kita dapat membawa gambar kambing, lembu, atau singa. Jadi kita lebih jadi maksud dengan hewan karnivora ini ya, hewan yang memakan daging misalnya. Jadi kita dapat membawa gambar-gambar dari hewan tersebut. Atau kita belajar mengenai tata surya, kan kita nggak mungkin pergi ke langit atau apa gitu. Jadi kita dapat menggunakan media gambar, kita dapat melihat bagaimana bentuk planet Mars, planet Jupiter itu seperti apa. Jadi kalau dengan menggunakan media gambar atau media audio, kita lebih paham. Nah, jadi itulah manfaat dan fungsi dari media pembelajaran. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apakah anak-anak ibu ada yang ingin bertanya tentang media pembelajaran, tentang jenis-jenisnya, tentang fungsi dan tujuan dan manfaatnya? Ada yang ingin bertanya? Nggak ada. Kalau nggak ada, ibu minta satu orang untuk menjelaskan kembali apa yang ibu jelaskan tadi. Ibu minta Arif untuk maju ke depan. Di situ juga bisa. Nah, apa yang dimaksud dengan media? Apa? Iya, media pembelajaran adalah suatu alat dan bahan yang digunakan untuk dalam proses pembelajaran agar proses pembelajaran lebih menyenangkan, lebih banyak menggunakan metode-metodenya, lebih paham. Jadi jenis-jenis dari media pembelajaran itu ada apa aja? Coba sebutkan kembali. Iya, ada media audio, yaitu media yang menghasilkan bunyi-bunyi dan suara. Yang kedua, ada media audio visual, yaitu yang dapat menghasilkan gambar dan yang dapat menghasilkan suara. Dan yang ketiga, itu ada media cetak atau media visual, itu yang menghasilkan gambarnya saja. Dan juga ada media e-learning, yaitu media yang berbasis elektronik seperti komputer dan juga laptop, HP, dan lainnya. Dan yang kelima, ada media realita. Apa media realita? Iya, media realita yaitu yang berhubungan dengan kehidupan nyata, hidup yang tempat kita belajar atau di rumah, seperti tumbuhan, hewan, atau benda-benda lainnya, atau batuan misalnya. Nah, fungsi itu ada apa aja? Iya, fungsinya itu dapat sebagai fungsi kognitif, fungsi atensif, fungsi afektif, dan juga fungsi
kompensation. Dan manfaat dari media pembelajaran ini lebih banyak, ya kan? Salah satunya itu akan lebih paham dan mudah mengingat. Kita dapat belajar dengan menyenangkan, dapat meningkatkan hasil belajar dan lain-lainnya. Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akhiri sampai di sini. Tapi sebelum Ibu kita keluar, Ibu minta minggu depan coba kalian buka buku kalian halaman. Nah, jadi kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akhiri. Tapi sebelum kita keluar kelas, Ibu minta anak-anak coba buka buku halaman 20. Di sana kan, nah jadi Ibu minta kalian untuk mengerjakan soal yang 10 itu minggu depan kalian bawa dan ditulisnya di buku latihan ya. Dan ingat, nggak boleh contek ya, harus mengerjakannya di rumah masing-masing, bukan di sekolah, karena PR. Apa itu PR? Iya, pekerjaan rumah, ya kan? Nah, ada yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya? Nggak ada, udah. Kalau nggak ada, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu selanjutnya dan selamat mengerjakan tugas.